Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini episode 964. Mari Pak Yehuda, kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 48 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Kalimantan Timur. Shalom, saya berterima kasih buat Pak Eras dan tim Abam yang hebat dan luar biasa. Seminggu yang lalu saya minta buku monoteisme, logos, dan kenosis. Langsung direspon dan disuruh buka link yang sudah dikirim. Tapi sayang Pak Eras, hurufnya terlalu kecil, tidak bisa saya baca walaupun sudah pakai kacamata. Masa? Terus? Lalu saya minta bukunya saja yang dikirim, 2 hari kemudian disuruh isi formulir dan mendapatkan 1 buku kenosis. Stop. Apa begitu? Terlalu kecil? Tergantung gadgetnya Pak. Bisa, Pak. Bisa dibesar juga. Di Zoom. Harusnya bisa dibesarkan. Harusnya bisa dibesarkan. Mungkin lihatnya di Handphone. Oh, mungkin lihatnya di handphone. Oh, baiknya di laptop. Mesti di laptop. Kalau di handphone bisa diginiin nggak, di konden? Bisa di Zoom. Ya. Oh. Bisa. Tapi nanti tolong gimana ya, bukunya belum jadi ya? Yang buku ya baru kenosis yang sudah dicetak sih Pak. Bagaimana kalau buku logos ini, walaupun belum ada referensi, dikirim aja jadiin dulu. Ya. Dengan catatan bahwa ini belum ada referensi. Ya bisa. Ke jemaat nggak perlu referensi kok. Ya. Nggak perlu bibliografi, nanti kalau untuk akademisi baru yang kita kirim ya. Ya. Terus, Saya senang banget Pak Eras, sampai saya menangis terharu bisa mendapatkan buku tersebut dengan gratis. Jujur Pak, sebenarnya saya tidak mau gratis, tapi karena budget kita belum bisa beli buku, apa boleh buat? nggak masalah Ibu. Buku yang lain kita juga bisa kirim kalau Ibu mau. Ya, terus. Maklumlah Pak, kita lagi berjuang merintis di sini. Sekali lagi saya berterima kasih buat perhatian Pak Eras dan semua tim Abam. Kiranya Abam semakin terdepan. Oh ini kayak iklan ya Pak, semakin terdepan. Tuhan memberkati. Terdepan itu kan leader ya, market leader. Tapi memang kita sometimes jadi market leader. Seperti doa pagi, orang jadi pada ikut ya kan. Terus kayaknya dulu saya jarang melihat itu pengkhotbah pakai bahasa isyarat. Iya. Sekarang mulai ada, ya kan? Kita jadi market leader. Terus itu Abam juga ada yang ngikutin kita. Oh iya. Tapi nggak lama terus sudah hilang. Batak bermazmur juga kita mulai. Kita mulai Batak bermazmur lalu orang lain ikut. Jadi memang puji Tuhan lah, kita bukan mau bangga mau sombong, puji Tuhan. Jadi doanya udah dijawab ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 43 tahun, menikah memiliki 1 orang anak. Ya. Shalom Pak Eras, sebelumnya saya minta maaf kalau pertanyaan saya kurang sopan. Ya, saya sudah tidak dilayani istri sejak tahun lalu, ini dalam konteks Hubungan suami istri. Memang waktu itu kami bertengkar hebat sehingga saya membuat dia sakit hati. Mulai itu hubungan kami tidak harmonis lagi walaupun masih satu kamar, dan untuk memenuhi kebutuhan biologis saya terpaksa saya melakukan masturbasi dan saya mengingat masa-masa kami dulu yang harmonis. Apakah perbuatan saya itu dosa, Pak? Ya, sebenarnya dosa itu kan artinya ketidaktepatan ya. Ya. Kalau anak kecil masih nakal, ngompol, kita tidak bisa katakan salah ya. Tapi kalau umur 15 tahun masih ngompol ya jadi salah gitu. Kalau anak kecil menghitung 3 tambah 3 masih meleset, umur ya anak kecil banget ya. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, 3 tambah 3 harus 6 tahu. Nah sekarang saudara sudah saatnya mesti bisa meninggalkan atau tidak. Ini bukan soal usia biologis ya, usia rohanimu itu sudah memadai atau belum. Tapi Tuhan itu luar biasa besar jiwanya. Besar pengertiannya. Jadi coba saudara belajar untuk bisa mengendalikan diri. Sebab kalau orang mesti masturbasi itu biasanya dosa yang lain akan dilakukan. Itu masalahnya. You masturbasi, nanti nonton film porno, nanti bisa selingkuh. Mestinya Anda bisa mengendalikan itu. Ya, oke. Teruskan. Terus sudah berapa kali istri saya menyuruh mencari perempuan lain? Nah, itu setan ya, itu setan. Ya, terus. Tapi saya tidak mau. Jangan seperti Abraham yang menghampiri Hagar, akhirnya jadi masalah sepanjang abad sampai hari ini. Ya toh? Jadi pertikaian di Timur Tengah itu juga tidak lepas dari langkah Abraham. Oke, terus. Dan Pak Eras, kira-kira sebulan lalu saya membuka handphone istri,
Ternyata dia sudah selingkuh sama teman kerjanya. Terus? Dan hati saya hancur berkeping-keping. Cuma saya dikuatkan lagi oleh Pak Eras, ajarku diam. Wow, kita bersyukur ya bisa memberi kekuatan. Bisa jadi dia membuat hubungan itu karena dia telah terluka. Jadi Anda ikut berperan mempunyai saham dalam kesalahan istri. Jadi jangan menghukum, jangan marah dulu, tenang dulu. Terus? Akhirnya saya ambil keputusan untuk saya memaafkan istri. Dan saya bilang bertobat, stop melakukan lagi. Iya, karena Anda masih sudah punya anak. Ya, terus? Memang waktu itu kami sempat bertengkar hebat. Sampai istri mengambil pisau, tapi saya bisa meredakan dia. Ya. Terus dia bilang dia mau bertobat. Tetapi jujur saya masih punya perasaan negatif sama istri. Nggak boleh, ya harus buang perasaan negatif demi kemuliaan Tuhan, demi keselamatanmu sendiri juga. Terus, Karena mereka masih satu tempat kerja. walaupun satu tempat kerja, kalau memang niat untuk berhenti, walaupun tidak satu tempat kerja, justru punya kesempatan dan tidak ketahuan, ya. Terus, Saya cuma bisa berserah sama Tuhan karena saya sudah lepaskan pengampunan sama istri dan temannya itu. ya, you bisa melepaskan pengampunan dan saya meneropong ya, istrimu masih bisa bertobat. Istrimu bukan orang rusak, bukan bejat-jat. Masih bisa baik. Dan jujur Pak, terkadang saya sering teringat isi chat mereka untuk mereka melakukan hubungan terlarang itu yang membuat hati ini sangat sakit sekali. Terpaksa saya ambil obat saya, yaitu buka Truth ID, dengarkan khotbah Pak Eras. Akhirnya hati tenang kembali. Keren ini ya. Bagus, puji Tuhan. Terus. Terima kasih sudah baca curahan hati saya. Semoga Pak Eras selalu diberikan kesehatan. Karena kami masih sangat membutuhkan Pak Eras. Amin. Saya masih bersama Anda. Ya, I'm be with you. I'm be with you. Usia 40 berapa? 43 Pak. I'm be with you. Ya. Brother, I'm be with you. Oke. Akhirnya salam langit baru, bumi baru. God bless you, tim Abam. Ini ada tambahan. Saya mau tambahkan, jadi sampai saat ini istri belum mau melayani saya untuk hubungan suami dan istri. Pasti nanti mau. Pasti ada saatnya Anda punya rekonsiliasi. Yang penting you sabar. Sampai dia mengakui tak ada pria lebih baik dari Anda. Iya. Kejar itu. Buktikan itu. Capai itu. Karena memang pernah waktu itu, karena sudah tidak melayani saya, terus saya minta dengan sopan dan dia tolak dengan nada tinggi. Terus pikiran saya langsung kabur. Ya masalahnya waktu itu dia juga udah sakit hati, jangan-jangan sudah membangun hubungan dengan pria lain. Ya. Itu. Terus? Akhirnya saya paksa dia untuk melakukan hubungan suami dan istri, tapi karena istri sudah menangis, akhirnya saya tidak tega melakukannya. Iya, Ya. oke. Ya. Jadi itu alasan dia belum mau melayani saya. Dia bilang butuh waktu. Ya udah, dia butuh waktu. Dia butuh waktu. Oke? Ya. Oke, enggak apa-apa ya. Jadi saran dari Bapak, Saran saya sudah, you harus diam, you dewasa rohani, membuktikan bahwa Anda pria yang terbaik yang dia kenal. Nanti hubunganmu akan lebih mesra, lebih dari sebelumnya. Buktikan itu, lebih dari sebelumnya. Tapi you jangan sampai jatuh dalam dosa. Karena setan mengintip you. Setan sedang mengintip you ini. Sebab ketika Anda dalam kondisi begini, lalu ada impuls, Anda akan jatuh. Apalagi kalau istri sudah berbuat salah, Anda merasa harus one, satu-satu. ya. Itu bahaya, ada dendam. Jangan lakukan, ya. Ya. Oke. Sekarang wanita usia Dari 66 tahun. wanita, seorang janda usia 66 tahun. Ya, Ya. cukup. Itu aja. Terus, Shalom Pak Erastus dan tim keluarga GSKI, saya mau bertanya. Begini, beberapa tahun yang lalu waktu doa 10 hari, saya ditanya sudah dapat bahasa roh belum? Saya bilang, saya hanya penyembahan 1 jam lebih. Hati saya merasa teduh, ringan rasanya, air mata saya bercucuran. Saya tidak pernah seperti orang-orang teriak-teriak menangis, berguling-guling. Pendetanya teriak-teriak, terima, terima. Terus kedengaran saya, pendeta bilang, ayo harus dilatih terus-terus. Saya jadi bingung, apa itu bahasa roh Pak Erastus? nah, itu tidak boleh begitu. Bahasa roh itu bukan dilatih Iya. oleh manusia, dilatih oleh Tuhan. Kalau saya mengatakan, jika kamu sudah punya bahasa roh, ucapkan. Iya. Jangan kamu simpan. Atau kalau bahasa roh mau dimunculkan Tuhan, jangan kamu halangi, lepaskan lidahmu. Itu saja cukup. Iya. Oke, teruskan. Setelah selesai pendetanya mendatangi bilang harus dilatih. Sedangkan saya tiap doa penyembahan, air mata kadang mengalir, tapi hati saya rasa tenang,
susah dikatakan. Cukup ya, karena tidak semua orang harus memiliki bahasa roh. Karunia itu karunia dan masing-masing orang punya karunia yang berbeda. Apa begitu kalau bahasa roh teriak-teriak? Ada orang yang baru diurapi, baru mengalami kepenuhan Roh Kudus itu bisa berteriak-teriak. Iya. Dia belum bisa mengendalikan diri. Pendeta teriak-teriak sambil tangannya ditaruh di kepala-kepala jemaat. Terima kasih Pak Erastus, saya sangat diberkati oleh setiap khotbah Bapak. Tuhan memberkati. Ini dari seorang ibu janda berusia 66 tahun, janda tanpa anak. Saya sangat diberkati hari-hari, minggu, dan tahun mengiring mendengar khotbah-khotbah Bapak. Tuhan memberikan kesehatan, amin. Tetap semangat. Saya suka memasang di status WhatsApp kutipan hari. Oh, yang ini quote gitu Pak. Ya. Quote dari Pak Eras, apakah boleh? Boleh. Ya. Betul ya, boleh ya. Terus? Ya, ditaruh di status saya pikir biar orang bisa membacanya juga. Belum, Ya. boleh. Dan nggak usah pakai nama Erastus ya. Karena kadang-kadang orang tuh dengar kata nama Erastus udah prejudis ya, a priori bahkan menghakimi, sesat gitu. Biar tulisan saja. Mereka tidak mendengar. Padahal kalau mereka mendengar, mereka akan dicelekkan dan mereka akan membuktikan bahwa apa yang saya ajarkan itu dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ya sayang ya, banyak orang sudah diracuni ya. Tapi biar Roh Kudus bekerja ya. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 32 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Palembang. Shalom Pak Erastus yang saya hormati dan juga tim Abam. Saya ibu dari 2 anak umur 5 tahun dan 4 bulan. Anak saya dua-duanya cowok, saya hanya ibu rumah tangga tidak bekerja di luar. 1 bulan lalu suami saya ketahuan selingkuh dengan perempuan kafe tempat dia sering minum-minum. Selingkuh dan sudah jinah dan hampir setiap hari dia ke sana. Saya mengetahuinya ketika dia pergi kerja tapi ternyata selalu ke sana dan kerja sebentar, lalu ke sana lagi sampai berjam-jam tidak kenal waktu, pagi, siang, sore, malam dan subuh. Dan pernah juga dia izin mau ke kafe katanya. Karena sehabis pulang kerja mungkin dia butuh hiburan. Jadi saya izinkan, tapi dia juga menemui perempuan itu. Dia selalu bilang tidak dihargai dan tidak nyaman dengan saya karena saya marah-marah terus. Dia juga candu judi online, Pak. Bagaimana saya tidak marah-marah? Saya capek ngurus anak, rumah, urus keperluan dia, dan tidak ada teman saya bercerita, tidak ada perhatian. Dia malah butuh dihargai. Oke. Ini ibu juga punya satu bagian dari kesalahan dia. Ibu tidak tenang. Ibu mesti belajar jurus 3D, 3D, diam, diam, diam. Coba mulailah itu. Memang suami akan cari alasan pembenaran ketika melakukan kesalahan selingkuh ini. Dasarnya memang dia masih ada kodrat dosa yang kuat itu. Tapi ibu harus memenangkan suami dengan kesalehan, dengan kesucian. Itu. Ibu jangan marah-marah. Diam saja. Walaupun ibu sudah berjuang, ibu tenang. Ingat anak ibu. Anda punya 2 anak. 2 anak, Pak. Aduh, bahaya ya. Silakan. Kalau sampai ada apa-apa. Tuhan pasti pukul suamimu. Ya. Judi online nanti akan berkembang jadi pinjol juga. Bahaya. Udah judi online, pinjol. Dia akan terpukul. Tuhan akan buat dia terpukul. Terus. Saya selalu melayani dia makan, kopi, dan semuanya. Sampai sekarang pun saya masih bersama dia, melayani dia dan mengurus semua kebutuhannya. Saya mau bertanya Pak tentang dosa keturunan. Apakah nanti anak-anak saya ini akan melakukan hal yang seperti itu juga ketika dewasa? Nasihat juga buat saya Pak, saya hilang arah dan trauma. Bagaimana cara agar dia pulih dari segala penyakit yang seperti itu Pak? Oke, dosa keturunan itu yang pertama, bisa gen. Gen yang dimiliki orang tua jatuh ke anak. Tetapi gen ini bisa ditanggulangi dengan pertobatan dan pembaharuan. Sehingga kodrat itu bisa berubah. Dan penemuan terakhir, gen manusia bisa berubah. Bisa. Ya. Betul kan? Ya. Ini bisa berubah. Ya. Gen itu bisa berubah. Kalau tidak salah penulisnya seorang Jepang. Saya punya bukunya waktu itu ya.
Saya lupa ingat. Jadi bisa berubah karena dirubah. Yang kedua, dosa keturunan itu bisa menyangkut penderitaan yang dialami anak karena kesan orang tua. Orang tua malas jatuh miskin, anak ikut miskin. Anaknya, bapaknya kena HIV, anaknya ketularan, itu bisa. Tetapi semua bisa diselesaikan, diantisipasi oleh Tuhan. Oke, terus. Mohon terus, juga. apakah nanti anak akan makan? Oh ya. Bisa. Kalau ibu tidak bimbing anak ibu kepada kesucian Tuhan, bisa. Ibunya yang harus bisa menang menghadapi pergumulan ini, ya? Oke. Bagaimana cara agar dia pulih dari segala penyakit yang seperti itu, Pak? Itu hanya didoakan. Ya. Dan yang kedua, ibu harus jadi contoh teladan untuk menunjukkan bahwa ibu bisa jadi contoh teladan. Ya. Mohon juga doakan saya dan anak-anak, Pak. Oh ya, Pak, suami saya itu suka dengar khotbah Bapak. Dulu kami pernah ke seminar Bapak waktu di Balikpapan 2018. Awal-awal kami baru menikah. Dan sampai sekarang dia sering dengar khotbah Bapak. Setan tahu kalau dia terus ikut saya, ikut pengajaran saya, itu bahaya bagi kuasa gelap. Maka dia dijatuhkan dengan itu. Dosa atau kelemahan yang ada dalam dirinya. Seks itu. Ayo kita berjuang bersama. Untuk mengembalikan suami ibu kepada kebenaran. Tuhan tolong ibu. Ibu harus berubah. Suami akan selamat. Terima kasih Pak, semoga Bapak sehat selalu dan pelayanan Bapak semakin diberkati. Amin. Ya. Selanjutnya dari seorang wanita usia 23 tahun. Shalom Om Eras, saya mau bertanya Om. Di sosial media lagi viral soal black magic atau santet. Pertanyaannya, jika ada seseorang meninggal karena disantet, itu arwahnya kemana Om? Kalau orang sampai meninggal karena santet, pasti orang nggak benar. Pasti neraka tentunya. Kalau dia orang benar, pasti tidak bisa disantet. Dari yang saya pahami, orang baik itu nggak bisa disantet. Kalau orang Kristen yang baik, apalagi dalam Roh Kudus ini, dalam perlindungan Roh Kudus, tidak bisa disantet. Orang baik saja secara umum susah, tidak bisa disantet. Kalau bisa, Tuhan nggak adil. Apalagi orang Kristen yang mestinya punya Roh Kudus tidak bisa disantet. Kalau bisa, pasti dia jahat. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 41 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Jakarta Timur. Shalom Pak Eras dan tim, saya cuma mau bertanya. Saya memiliki istri yang wataknya keras, sedikit kasar dan sangat egois. Saya lebih banyak mengalah dan sering diam untuk menghindari pertengkaran. Dia juga jarang melayani saya dalam hal jasmani dan lainnya. Tetapi saya memaklumi karena setiap saya menuntut, dia selalu bilang lelah, sudah seharian mengurus anak. Oke, sampai di sini you ada di track yang benar. Jangan berpikir istri tidak berubah. Kalau keadaan sekitarmu tidak berubah, dalam hal ini istri atau orang tua atau anak, kamu yang harus berubah. Kamu harus berubah lebih radikal. Kamu akan merubah orang ketika kamu berubah. Belakangan ini dia selalu menuntut materi. Mungkin karena dia bergaul dengan teman yang secara materi lebih baik dari dia. Penghasilan saya sebagai sales minimal dan maksimalnya sekian juta per bulan. 6-8 juta per bulan ya. 6-8 juta per bulan. Saya masih sambilan ojek online. Ini hebat loh. Iya. Terus? Pagi hari sampai siang. Siang ke malam baru kerja karyawan sales. Ini orang baik, kerja keras. Ini istri tidak tahu diri ini. Terus? Walau lelah, tapi saya jalani daripada istri selalu menggerutu. Hitung-hitung tambahan buat beli bensin dan jajan anak. Ya, istri mesti bersyukur punya laki-laki seperti ini. Tetapi belakangan ini semakin menuntut penghasilan tambahan. Bahkan sempat menyarankan saya bekerja di luar negeri. Katanya tidak apa-apa jauh dari saya, asal pulang bawa uang banyak. Ini nggak beres. Perempuan bini nggak beres. Satu, bisa egois. Memang hidupnya mau senang-senang. Yang ketiga, apakah dia tertarik ke orang lain? Oke. Tapi kita jangan curiga, ya itu nggak baik. Tapi ini bisa terjadi. Ya saya harus mengatakan apa adanya lah. Hanya jangan curiga. Yang penting suami bertobat, berubah radikal, istri akan diubah Tuhan. Tetapi rencana tersebut gagal karena mertua tidak setuju. Pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi istri seperti ini?
Apakah saya yang salah bersikap sebagai suami dan bapak sehingga istri jadi egois dan otoriter? Saya tidak mau seperti ini terus dan saya masih berharap hubungan saya dengan istri harmonis dan saling mengerti. Mohon maaf jika pertanyaan dan curhat saya kepanjangan. Terima kasih Pak Eras. Semoga Pak Eras dan tim sehat selalu. Kita tanah-tanah tandus ini sangat bergantung pada Bapak dan tim yang seperti air hujan untuk kami. God bless you. Iya. We are beside you. Kami selalu bersamamu, Pak. Bro, pertanyaan saya bagaimana saya menyikapi istri seperti ini? Sudah saya beritahu tadi ya. Ya. Apakah saya yang salah bersikap sebagai suami dan bapak sehingga istri jadi egois dan otoriter? Memang dia produknya begitu. Bukan salah you. Hanya Anda tidak membayar harga yang belum semestinya. Anda belum membayar harga yang semestinya, yaitu perubahan yang radikal yang bisa membuat istrimu berubah. Itu maksudnya. Oke? Teruskan. Pertanyaan berikutnya dari... Sebentar. Iya. Ini harus kerja keras Bapak ini, pria ini. Iya. Bro, you umur berapa? 41. 41. You harus berjuang keras untuk merubah istri. Ngeri ya, istrimu itu kalau begini terus ngeri. Iya. Aduh ngeri. Saya khawatir suatu hari dia tergeletak nggak bisa bangun. Ngeri sekali. Wanita-wanita seperti ini ngeri. Suami-suami yang jahat juga ngeri. Pasti dipukul Tuhan. Tapi yang penting kamu tetap bertanggung jawab sebagai suami. Kamu teduh. Perubahan radikal harus kamu miliki supaya kamu bisa mengubah istri. Karena perbuatanmu lebih keras dari khotbah di mimbar dan ucapanmu. Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria tinggal di Bekasi. Shalom Pak Pendeta, saya minta penjelasan Pak. Saya mimpi istri saya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Tiba-tiba saya mimpi istri saya datang ke saya, pulang dari kantornya datang ke rumah. Dan saya sudah mengetahui istri saya sudah meninggal. Pada waktu datang dari kantornya, dulu gembira datang ke saya. Saya peluk, kami tertawa, ini mujizat Tuhan. Setelah itu saya bangun, saya kepikiran Pak Pendeta. Iya. Ini duka banget loh. Jadi ketika kita kehilangan seseorang, lalu suatu kali muncul di mimpi dan seakan-akan ada, ketawa, berpelukan, tapi hanya mimpi, wah sakit. Ya. Tetapi tidak ada mimpi yang kebetulan kalau sampai tingkat begini, sampai tingkat menguras emosi. Ada pesan Tuhan. Nah pesan Tuhan ini hanya Anda yang tahu. Coba Anda berdoa. Apa maksud Tuhan di balik mimpi Anda ini? Paling tidak, Tuhan mau Anda sungguh-sungguh hidup suci. Supaya bisa bertemu dengan Dia di langit baru, bumi baru. Ini peringatan supaya Anda tidak menjadikan kekristenan sekedar tambahan. Ya, ke gereja jadi orang baik-baik. Tapi Anda tidak benar-benar hidup kudus, tidak benar-benar hidup suci, tidak benar-benar militan di hadapan Tuhan. Dan Anda belum melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belum berkarya nyata. Jangan sampai kita meninggal dengan tangan kosong. Kita harus pulang ke surga dengan tangan yang berisi atau berbuah. Buah itu adalah jiwa-jiwa yang kita selamatkan. Jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk kerajaan surga. Ini pasti tidak kebetulan. Kalau sampai mimpi menguras emosi perasaanmu ini, pasti tidak kebetulan. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan adakan. Supaya Anda bertobat. Lebih lagi. Bertobat itu bukan satu kali ya. Pertobatan itu berseri. Seri 1, hari ini seri 2, terus. Satu hari bisa beberapa seri. Sampai menjadi kisah hidup yang sempurna. Ya, mungkin usia Bapak ini sudah lumayan ya, cukup tua. Iya, tidak disebutkan usianya. Ya, saya harap ini akan bisa menjadi berkat ya. Apa yang saya sampaikan ini kiranya menjadi berkat ya. Saya harus memberikan apresiasi juga buat Bapak karena Bapak orang yang dikasih Tuhan. Bapak bukan orang jahat, Bapak termasuk orang baik. Maka Tuhan memberikan mimpi ini untuk seperti mecut, cemeti, ayo. Supaya Bapak bangkit dan moving to the next level. Bergerak ke level yang lebih tinggi. Oke, teruskan. Pertanyaan terakhir dari seorang pria usia 50 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Makassar. Shalom Pak Erastus, apakah bisa dikatakan hubungan
atau kekuasaan antara Firaun dan Yusuf merupakan atau menjadi tipologi antara Bapa dan Tuhan Yesus dalam hal pemberian kekuasaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 100% ya. 100% benar. Ya. Jadi Yusuf itu tidak punya kekuasaan apa-apa sebenarnya. Tetapi Yusuf berjasa. Maka Firaun memberikan kekuasaan kepada Yusuf. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mangku bumi. Ya. Ya. Menteri kedua. Dengan gelar Zafnat Pa'anea. Jadi aku Firaun, tidak boleh ada yang bergerak di luar kekuasaan Firaun. Tetapi dia menyerahkan kekuasaannya kepada Yusuf. Yusuf yang menjadi kepercayaan Firaun dalam memerintah Mesir. Wah, itu hebat. Seperti Yesus berjasa, dalam tanda kutip saya pinjam ya. Ya. Menjadi juru selamat, melaksanakan misi Bapa. Alkitab Perjanjian Lama jelas mengatakan, aku juru selamat, tidak ada selain diriku. Jadi kalau ada juru selamat lain, itu turunan dari Allah Bapa. Itu adalah eksekusi dari Bapa. Pelaksanaannya itu oleh Yesus. Jadi memang ada juru selamat lain kecuali Yahweh. Ya. Yesus itu adalah mandataris Allah yang melaksanakan karya keselamatan dari Bapa, bukan dari Yesus sendiri. Ya. Nah, kalau orang berkata, apakah Yesus juru selamat, Pak? Ya iyalah. Jadi kalau saya bicara apakah Yesus inisiator keselamatan, tidak. Inisiator keselamatan itu Bapa. Tapi saya nggak mengatakan Yesus bukan juru selamat. Yesus juru selamat. Melaksanakan Bapa yang punya inisiator itu. Yesus adalah eksekutornya. Ya. Makanya saya punya karangan lagu yang sering dinyanyikan. Yesus engkau Tuhan dan juru selamatku. Jadi kalau beredar di media sosial bahwa Erastus menyangkal Yesus juru selamat, itu hoax. Ya. Nanti akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus akan berkata kepadanya kalau dia masuk surga ya. Orang Yesus ngaku aku juru selamat kok, nah kamu tuh ngomong apaan gitu. Baik, kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.